Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Kelasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Memasuki hari ini, mari sama-sama kita mendengar renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat 1 Yohanes pasal 4. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami saat kami merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami mengerti kehendak-Mu, agar kami boleh hidup seturut rencana dan ketetapan Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6, firman Tuhan berbunyi, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, di sepanjang aktivitas kita hari ini, sadari atau tidak, di sekeliling kita, kita akan berjumpa dengan begitu banyak roh yang mempengaruhi hidup kita, yang mencoba untuk memberi dampak di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa bahkan dapat membedakan roh-roh itu. Seperti di dalam bacaan ini, Rasul Yohanes mengajak jemaat untuk dapat membedakan roh-roh yang ada di sekeliling mereka. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat 1, Yohanes menjelaskan bahwa ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu ini acap kali menyampaikan berita-berita, namun sayang sekali mereka tidak mengandalkan roh Allah. Mereka berusaha untuk menyesatkan jemaat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 3, kita bisa membedakan mana itu roh Allah dan mana itu roh antikristus. Roh Allah yaitu roh yang mengaku Yesus Kristus sebagai manusia. Namun roh antikristus yaitu mereka yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia 100%. Bapak Ibu yang terkasih, roh yang mengaku Yesus sebagai manusia adalah roh Allah yang menyatakan kemanusiaan Allah ketika dia datang sebagai manusia di dalam dunia ini untuk menyelamatkan, untuk menanggung dosa manusia, untuk menderita selayaknya manusia
seperti kita, Bapak Ibu dan saya. Namun penderitaan itu dia tanggung bukan karena dosa, tetapi karena kasih setianya kepada manusia yang berdosa seperti Bapak Ibu dan saya. Di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6, kita berasal dari Allah. Nah, karena kita berasal dari Allah, maka roh yang ada pada kita sangat besar dampaknya dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang berasal dari Allah akan dipakai Allah untuk mengalahkan roh-roh dunia ini. Mari kita andalkan roh Allah. Melalui firman Tuhan yang kita dengar ini, kita akan dimampukan untuk mengerti bahwa roh Allah memampukan kita untuk menjalani hidup kita di sepanjang hari ini seturut kehendak Tuhan. Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi juga Yesus Kristus adalah manusia. Dan karena itu, sebagai manusia, mari kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan segera mengerjakan seluruh aktivitas kami di dalamnya. Kami mohon roh Allah yang kudus menyertai, menuntun dan menolong kami agar semua pekerjaan, semua aktivitas kami hari ini, kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-gereja di GKI Kelasi Solo di dalam penata layanan mereka, agar semuanya senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat di GKI Kelasi Solo, agar kami boleh senantiasa menjaga kekudusan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat GKI Kelasi Solo. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.